Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sahara'i. Halaman 22. Wa yajtanibu, dan menghindari oleh orang yang buang hajat akan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat di lapangan terbuka. Wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir rakidi, dan menghindari oleh orang yang buang hajat akan kencing dan buang air besar pada air yang tenang tidak mengalir. Wa tahta syajaratil musmirati, dan di bawah pohon yang biasa berbuah meski tidak sedang berbuah. Wa fit tariqi, dan di jalanan. Wa dhilli, dan teduhan, tempat teduh. Wa saqabi, dan lobang. Wa la yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti, dan tidak berkata-kata ia atas kencing dan buang air besar. Wa la yastaqbilu syamsa wal qamara, dan tidak menghadap ia akan matahari dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakangi keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada malam hari ini akan membahas tentang adab-adab Islam saat orang buang hajat. Sebetulnya kalau berbicara adab Islam sebelum bicara tempat, begitu banyak diatur oleh baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aturan-aturan buang hajat. Di antaranya, sebelum materi kita bedah, kalau buang hajat itu diatur oleh Islam hendaknya memakai sendal. Jadi kamar kecil tuh taruhin sendal. Di hotel aja begitu, dia pakai tuh. Hotel-hotel. Padahal bukan orang Islam. Dia yang ngamalin, kita yang ngadain maulidnya. Begitu, kasih sendal, ya cepit dah. Begitu. Buang hajat. Kedua, ada buang hajat itu menutup kepala. Kepalanya ditutup. Ente kalau pipis, picinya dicopot lagi. Begitu, pakailah. Begitu, tutupin anduk kepalanya. Kalau enggak ada, antum buang air besar, tangan aja di pala. Begitu, itu kebangetan jawan. Berarti dia masuk kamar kecilnya telanjang dia. Gitu, tutup palanya. Adab. Sebab apa? Buang hajat itu tandanya banyak makan. Sedangkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'kulun. Illa liya'budun. Ini illa liya'kulun dia. Makan mulu. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kalau buang hajat untuk ya Rabb, bukan untuk ini kami dicipta, untuk ibadah. Tapi kami harus menunjang hidup dengan makan. Begitu. Begitu. Kalau kita sih biasa aja buang hajat, pas-pus sambil ngerokok. Ada tuh yang model kayak begitu. Kayaknya orangnya ngaji juga kayaknya. Begitu. Janganlah, udah berubahlah. Begitu, kita udah ngaji begitu. Palanya ditutup, tutup. Pakai handuk. Kalau nggak ada spici aja. Kalau nggak ada tangan, buang hajat, kencing, enggak apa-apa.
Iya, iya, jangan dicopot, jangan. Iya, iya, jangan dicopot bijinya. Oh iya, iya, ini kan dibenerin ini dikit-dikit nih, biar rapi, begitu. Tutup aja, pakai pici, pakai pici. Kalau lah kita di rumah ibaratnya pakai anduk begitu, palanya ditutup anduk, iya ditutupin. Kalau nggak ada, mentok pakai baik tangan. Yang ketiga, jangan bawa benda-benda yang diagungkan, cincin yang ada tulisan Allah segala macam, jangan begitu. Ada yang tulisan-tulisan diagungkan, nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, jangan dibawalah, buang hajat begitu. Mana lagi adabnya? Keempat, mendahulukan kaki kiri. Itu harus dibiasakan. Jadi kaki itu saudara, antara kanan dan kiri yang paling kuat kiri. Kaki. Kanan sama kiri ini kuatan kiri. Ada yang bilang kuatan kanan, monggo turun dari Metro Mini, kanan dulu. Gitu. Jadi kuatan kiri. Jadi kiri itu kuat. Jadi ketika terpeleset, kanan siap-siap. Begitu. Itu kuatnya kiri. Sehingga bila terjadi ada orang di kamar mandi jatuh, kepleset. Kenapa itu? Penyebab terbesarnya adalah dia melanggar ajaran nabinya. Kanan dulu. Itu aja rumusnya. Kalau kiri, insya Allah kuat. Udah diatur oleh agama. Kiri dulu. Ketika masuk. Lalu ketika keluar, ya kanan. Lawanan masjid. Kalau ke masjid, masuk kanan. Keluar kiri. Begitu. Mana lagi membaca doa mau masuk, yang biasa saudara hafal, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Ini doa dibaca sama ada mau buang hajat atau tidak, ngambil handphone doang ketinggalan, masuk doa. Karena doa itu doa masuk tempat buang hajat, bukan doa saat buang hajat. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Baca doa. Mana lagi adabnya? Duduk, jongkok. Kalau kencing, duduklah, jongkok kita orang. Jongkok. Kecuali darurat. Kayak di bandara, nggak ada tempatnya. Kalau ente jongkok di lantai, bisa ditangkap. Ya sendiri, darurat. Ya gitu. Kalau pipis tuh jongkok. Itu lebih sehat. Begitu, jongkok. Jangan diri. Mana lagi kitab kita menulis di tengah. Jangan sambil ngomong. Kalau pipis, jangan ngomong. Jangan ngobrol. Lo warna apa tinjanya? Gue sih habis makan bubur ketan hitam jadi hitam gitu. Nggak usah sambil ngobrol-ngobrol. Jangan ambil nyanyi ampe 2 volume nyanyi aja di kamar mandi. Jangan. Itu alamat ngalamin susah hidup. Kalau orang ngobrol kamar mandi itu nyanyi, nggak usah. Hidupnya banyak puyengnya. Nggak usah kamar mandi. Begitu. Mana lagi adabnya? Jangan lihat ke atas matanya. Kalau buang hajat tuh, jangan ke langit, langit-langit. Jangan matanya. Jangan juga lihat kemaluan. Lihat kemaluan. Ente nggak usah lihat, ente pegang juga udah berasa. Ente pakai lihat-lihat. Termasuk lihat tinja. Jangan, nggak adab. Nggak lihat. Begitu. Lihatnya kemana? Ke depan aja. Begitu. Mana lagi adabnya? Jangan beludah. Orang yang sering sakit gigi itu penyebab utamanya dia beludah kamar mandi. Jangan buang hajat beludah, nggak usah. Begitu. Orang cuman ilmu mah saya bagi aja, walaupun saya telat dapat ilmunya.
Orang kalau giginya pengen utuh, kalau buang hajat rapat mulutnya. Itu giginya utuh sampai tua. Begitu saya dapetin orang-orang yang umurnya 100 tahun, gak ada yang copot berangatu. Rapat mulutnya. Begitu. Ingat-ingat, kayaknya mengap mulu kayaknya. Begitu. Begitu, saudara. Mana lagi adabnya? Jangan main-main tangannya. Begitu. Muter-muterin rokok aja, dia ngisep. Nggak usah. Yang kayak begitu alamat fakir. Jadi susah hidup. Jadi jangan sambil ngerokok. Kata dia, enak sih. Sampai 3 batang. Nggak usah. Namanya tempat buang hajat seperlunya. Jangan lama-lama di situ. Ma'wa syaitan, tempat setan, nggak boleh lama-lama. Kamar mandi. Ini diantara adab-adab yang diatur oleh agama. Begitu. Mana lagi? Ya biasa kalau keluar doa. Ghufranaka alhamdulilladzi adhaba annil adha wa afani. Jangan tinggal apa yang Nabi ajarkan, kita amalin. Ini saudara di antara adab-adab buang hajat. Nah, namun kita berbicara tentang tempat. Bagaimana posisi kita dalam buang hajat? Ada 2. Ada WC hektaran, orang dulu tuh. Orang dulu tuh tempat kotoran tuh jauh, di kebun, di sawah, orang dulu. Karena kotoran mau enggak boleh dekat kita. Cuman kalau orang sekarang mau disayang, di rumah, dalam kamar, dipiara. Begitu. Ya habis orang dulu kan tanahnya lebar-lebar ya. Kita kan emang seupil ya kan. Iya, strategis kata beliau, strategis. Karena itu diatur. Setelah kita ngomongin istinja, ngomongin adab-adab buang hajat, berbicara posisi. Kata kitab kita, wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sahra'i. Bagian ini akan dijelaskan tentang adab-adab orang buang hajat, tentang larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di lapangan terbuka. Hukum menghadap kiblat saat buang hajat di lapangan terbuka atau membelakangi kiblat, ada 3 hukum yang diatur oleh agama. Ulama banyak menulis di dalam kitab-kitab mereka. Ada yang hukumnya sunat, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, dan ada hukumnya makruh, menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, dan ada yang hukumnya haram, membelakangi kiblat dan menghadap kiblat. Tentu dalam keadaan yang berbeda-beda. Wa yajtanibu, hukumnya wajib. Tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, bila mana buang hajatnya di lapangan terbuka yang tidak dikhususkan untuk buang hajat. Jadi kalau di lapangan terbuka, di kebun, di sawah, di gurun, yang nggak ada penghalang sama sekali, haram hukumnya menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah, dan wajib menghindarinya. Ini 1. Haram hukumnya menghadap Ka'bah atau membelakanginya bila mana buang hajatnya di tempat terbuka dan tidak ada penghalang yang menghalangi dia antara dia dan Ka'bah. Namun
Bila mana ada penghalang yang tingginya 2/3 hasta, jaraknya tidak jauh dari kita, hukumnya sunat tidak menghadap kiblat. Jadi sunat tidak menghadap kiblat atau disebut makruh, biar enak. Makruh menghadap kiblat tidak haram bila mana ada penghalang, kayak ada gundukan, jadi ketutuplah kita, ada semak belukar, makruh, dan jaraknya antara kita dan gundukan tidak jauh. Kalau jauh mah sama aja, kelihatan juga kemana-mana. Jadi sunat hukumnya tidak menghadap kiblat, sehingga makruh menghadap kiblat bila mana di lapangan terbuka yang ada penghalang, semak belukar, dan jaraknya tidak jauh, tidak melebihi 3 hasta. Akan tetapi bila mana orang buang hajat pada tempat khusus buang hajat, itu mah seluruh ulama sepakat ngadep Ka'bah nggak apa-apa, membelangangi Ka'bah nggak apa-apa, karena tempatnya khusus disediakan. Artinya ada kalanya toilet itu ngadep Ka'bah. Ini bagaimana nih? Orang kita sebenarnya ngadep barat lah orang kita. Ini bagaimana ini? Kita nggak mungkin. Itu namanya tempat khusus. Jadi bila tempat itu khusus untuk buang hajat, seperti sekarang ini terjadi, maka enggak makruh, enggak haram. Jadi haram buang hajat bila lapangan terbuka dan tidak ada penghalang antara kita dan Ka'bah. Begitu. Dan haram ada penghalang bila penghalangnya tidak tinggi. Begitu. Dalilnya dari mana? Dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semuanya riwayatkan. Khususnya dalam Bukhari Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi baulin aw ghaitin, walakin syarriqu aw gharribu." Ini pahami hadisnya biar kita paham. Kata Nabi, bila Anda mendatangi jamban buang hajat, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi Ka'bah, jangan menghadap Ka'bah, jangan membelakangi Ka'bah dalam kencing maupun buang air besar. Tapi kata Nabi, Anda kudu ngadep timur atau ngadep barat. Itu bahasa Nabi, ngadep timur atau ngadep barat. Kenapa begitu? Saudara, harus kita pahami bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat bicara ini adanya di Madinah. Itu harus dipahami. Nabi itu saat bicara melarang ngadep kiblat, bahkan nyuruhnya timur dan barat, nabinya di Madinah. Madinah itu adanya di utara Mekah. Adanya di utara Mekah. Orang Madinah mah sholatnya ngadep kidul, ngadep selatan. Orang Madinah, karena Ka'bahnya ada di selatan. Makanya Nabi bilang, ente ngadepnya kalau nggak ke barat, ke timur. Begitu. Maka di dalam memahami kalam mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh ditelan mentah-mentah hadis tuh. Kita harus pahami. Sehingga poin intinya yang dilarang menghadap Ka'bah. Kita ada di mana? Begitu. Ketika kita ada di Indonesia yang Ka'bahnya ada di barat, di timur, maka maknanya bukan tulisannya, maksudnya. Nabi nyuruh ente timur sama barat. Kalau kita harus robah, ente selatan atau utara. Kenapa nerjemahnya begitu? Karena kita posisi di Indonesia. Nabi ngomongnya di Madinah. Yang Madinah itu posisinya ada di utara.
Yang mana orang Madinah kalau sholat ngadep selatan. Kalau kita pipis ngadep selatan berarti ngadep Ka'bah. Ngadep utara berarti belakangi Ka'bah. Kalau kita enggak, karena Ka'bahnya ada di barat, maka kita mah ngadep selatan atau ngadep utara. Diatur. Dalam hadis yang lain, junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum li hajatihi fala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha." Bila mana duduk seorang kamu, tuh duduk jongkok orang kita untuk buang hajat, kata Nabi, jangan menghadap Ka'bah, jangan membelakangi Ka'bah, jangan. Inilah hebatnya Islam. Al-Islam dinun kamil syamil. Islam itu agama yang sempurna dan komprehensif. Seluruh, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, dibimbing, dituntun, diajarin oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di agama lain. Boleh tanya saudara kita Kristen, adakah dalam Injil mereka perjanjian baru, Lukas, Matius, Yohanes, Markus, ataukah Injil perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamah, Bilangan, Ulangan? Atau tanya orang Yahudi yang memegang kitab Talmud atau agama yang lainnya, adakah ampe kayak begini diatur dalam agamanya? Ini kehebatan, bukan ngaji kok tentang cebok, bukan. Ini luar biasa, sampai sekecil ini Islam diatur. Mulianya adab Islam diatur oleh agama. Ini adalah kemuliaan yang diatur. Kenapa diharamkan menghadap Ka'bah? Karena Ka'bah adalah arah yang paling mulia, maka wajib kita melindunginya. Jangan sampai kita menghadap Ka'bah. Bagaimana kalau kiblat dulu seperti Baitul Maqdis? Kita ngadep Baitul Maqdis, itu mah hukumnya makruh saja, tidak haram. Dan kemakruhan dan keharaman menghadap Ka'bah akan hilang bila memenuhi ketentuan aturan, yaitu tempat khusus untuk buang hajat. Begitu. Kalau saudara udah kadongan beli rumah, WC-nya ngadep kiblat, ya udah, daripada duit lagi ngutang lagi, udah yang ada aja, jangan dibikin susah. Hidup ini udah susah. Begitu. Wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir rakid. Dilarang kencing dan buang air besar pada air yang tidak mengalir. Larangan ini meliputi air sedikit maupun air banyak. Namun pada air sedikit lebih kencang larangannya. Kolam renang begitu, ente pipis kolam renang, kan gua udah bayar, gua kencingin juga, mana malamnya habis makan pete 2 papan sama jengkol 2 mangkok. Jangan. Kalau banyak makruh, kalau dikit haram. Jangan begitu. Tapi yang punya enggak tahu. Walaupun yang punya enggak tahu, Allah tahu. Jadi Islam itu mengatur, hargai orang lain. Kalau kolam kita juga enggak mau. Sama dia juga saudara kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sebelum mencintai orang lain kayak mencintai dirinya. Walaupun kita udah bayar untuk kolam renang, jangan kencingin. Tahu kagak yang punya? Begitu. Ada yang model kayak gitu kolam renang kencing. Ngaji juga kayaknya orangnya. Begitu. Jangan, keluar dulu dah. Begitu saudara.
Ini adab, begitu. Bagaimana kalau air mengalir? Kata Imam Nawawi, bila sedikit makruh, bila banyak kayak air kali begitu, enggak makruh, enggak. Kalau banyak begitu, begitu, begitu. Tapi ulama bilang kalau sedikit haram karena merusak, kalau banyak baru makruh, makruh, begitu. Mana lagi wa tahta syajaratil musmirati. Sunat jangan buang hajat di bawah pohon yang biasa berbuah walaupun sedang tidak berbuah. Pohon mangga ente kencingin aja, ente tuh mangga jatuh. Jangan. Ini mah antum masyarakat perkotaan. Udah nggak ada kayak begitu, nyari kebun juga susah. Tapi Islam rahmatan lil alamin. Ada orang tinggal di perkampungan, pedesaan, masih ada. Maka mereka dapat ajaran-ajaran ini harus diperhatikan oleh kita. Begitu. Kencing di bawah pohon, jangan. Buang hajat besar, apalagi. Begitu, apalagi. Begitu, jangan. Nanti bakal kena laknat daripada yang punya. Kurang ajar nih. Begitu. Ya. Sama ada pohonnya sedang berbuah atau tidak berbuah. Lagi berbuah lebih parah. Begitu. Ente bakal disumpahin mampus nih. Begitu. Begitu. Mana manjur lagi yang nyumpahin, mampus airnya. Kan salah kita. Wafit tariqi, di jalanan. Itu terminal, ya Allah, bau pesing. Begitu. Bau pesing. Apalagi dekat dan Mogot, udah pesing banget itu. Kedoya tuh, bener nggak? Apa namanya? Oh, pesing. Hah? Kapuk. Oh iya. Jalanan jangan, terminal dikencingin, jangan. Begitu. Ente menkencing di bawah pohon pisang, jangan. Begitu. Enggak. Jalanan jangan. Anda boleh. Ini adab dalam Islam. Di jalanan begitu. Wadzilli, tempat teduhan. Buat orang neduh, gardu lah, tempat ronda. Termasuk kata di pohonan. Di tempat yang kering kalau di musim hujan. Begitu. Karena musim hujan ada yang becek, ada yang kagak. Ente kencingin buat orang lewat. Jangan. Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sebagaimana Imam Muslim riwayatkan dalam Sahih Muslimnya, di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anaini. Takutlah kalian daripada dua tempat yang mengundang laknat. Apa itu ya Rasulullah? Yang bakal dilaknat orang, disumpahin orang. Nabi bilang, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Yaitu orang yang buang hajat di jalanan. Bangsat doang, jadi bangsat akhirnya. Tahu bangsat? Kecil, suka ada di baju-baju tuh. Gatel, nyakitin. Akhirnya masih kecilnya udah nyakitin. Atau di dalam tempat teduh. Jangan. Jangan kita buang hajat di tempat yang mengandung laknat. Bakal dilaknat oleh orang. Sebagaimana di tempat panas di musim penghujan. Begitu di tempat teduh di musim panas. Kita dilarang oleh agama. Kayak begitu. Wasaqab, lobang. Ada lobang. Ente suka di sawah, jalanan ada lubang-lubang semut, ente kencingin aja. Itu tempat jin. Ente kencingin bisa sakit. Jangan. Ada lubang ente. Udah semut, gua kencingin juga. Jangan. Nggak boleh. Menyakiti. Ar-rifqu bil hayawan min adabil Islam. Sayanglah. Walaupun itu semut juga, gua kencingin juga. Jangan. Lubang. Tidak boleh. Dalam agama dilarang. Karena itu bisa jadi ada hewan nanti merasa terganggu, atau lagi ada ular. Bahkan ada sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Sahabat Nabi, kisah menarik.
Al-Imam Khatib Syirbini di dalam kitab Mughnil Muhtaj tuliskan itu, termasuk Imam Sulaiman Al-Kurdi di dalam kitabnya Al-Hawashil Madani. Ada sahabat mati terjungkal habis kencing, ngencingin lubang, ada jin ngamuk, maka lubang tak boleh, wafat habis kencing. Apalagi ente lubang ular kobra lagi lah, kan habis, mana punya atu-atunya. Gimana Pak Guru? Kan habis Pak Guru. Begitu, janganlah yang kayak begitu. Wala yatakallama 'alal boli wal ghaid. Ini udah kita singgung di muka. Kalau buang hajat jangan ngobrol, jangan ngomong kecuali ada hajat. Kalau darurat boleh. Kita lagi kencing, teman kita di sebelah kita ada kalajengking maranin, nggak boleh ngomong, diem aja. Jangan, bang itu ada kalajengking, boleh. Darurat, ad-darurah tubihul mahdhurat. Darurat itu membolehkan yang tadinya tidak boleh. Bagaimana kalau kita lagi buang hajat, ada teman kita lagi buang hajat, ada teman kita ngucapin salam lagi, assalamualaikum, lagi kencing, jangan jawab. Rasulullah, gimana Pak Guru? Jangan begitu, jangan begitu. Termasuk sebetulnya adab-adab nih saya keluar dikit. Lagi tahlilan tuh orang pada kumpul, lagi tahlil, udah mulai hadarat, ente datang duduk aja, jangan assalamualaikum, itu kudu dijawab. Lagi bacaan udah biarin aja, udah ente duduk aja. Bukan suka begitu, udah duduk aja. Tapi pengen selamat, entar ente kan datangnya belakangan, ente sengaja di rumah juga. Kalau urusan berkat kan duluan, kan ada yang model begitu tuh ya, begitu. Jangan. Jadi nggak boleh kita sambil ngobrol, sambil ngomong, sambil nyanyi, sambil ini, nggak boleh. Adab di dalam Islam diatur, jangan sambil makan, menyebabkan fakir. Ngerokok nggak usah, entar aja di luar, ngapa di situ? Begitu, ente nyedot bau tinja ente sendiri, wangi-wangian aja yang disedot. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar. Begitu juga adab dalam Islam, kalau buang hajat makruh hukumnya menghadap matahari. Pagi itu ngadep matahari ini orang yang di itu dah lapangan terbuka, orang dulu dah yang WC-nya hektaran, orang di perkampungan. Begitu juga menghadap bulan, kalau malam maksudnya. Kalau siang jangan menghadap matahari. Kalau kita mau udah pasti, karena kita posisinya timur barat, jadi dengan menghadap matahari ya membelakangi kiblat dengan sendirinya kita mah. Begitu. Ini Islam mengatur semuanya. Amat sangat tinggi. Wala yastadbiruhuma, jangan juga membelakangi daripada matahari dan bulan. Ini biasanya pagi, begitu. Islam mengatur. Amat sangat tinggi aturan-aturan yang diajarkan oleh agama ini. Maka bagi kita bersama sebagai muslim, pelan-pelan ikuti aja ajaran Nabi, sedikit demi sedikit. Pada akhirnya nanti juga lama-lama banyak kita ngikutin ajaran Nabi, supaya hidup kita lebih mengikut kepada Nabi. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidih wa waladih wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seorang kamu sebelum aku lebih dicintai dibanding orang tua, anak, dan siapapun. Artinya mau apa aja tanya. Mau buang hajat, bagaimana Nabi buang hajat? Begitu. Sehingga pelan-pelan kita mengikuti tuntunan dan ajaran yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila darurat buang hajat berdiri nggak apa. Nabi pernah sekali buang pipis berdiri. Hanya Nabi mengajarkan bahwa tidak haram, cuman kurang bagus. Nabi nggak makruh berdiri karena Nabi ngajarin, ngebilangin tabligh, karena selebihnya Nabi
duduk. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, man haddatsakum anna Rasulullah SAW bala qa'iman fala tusaddiqu. Siapa yang bercerita kepada anda Nabi kencing berdiri, jangan percaya. Ma bala Rasulullah SAW ila jalisan. Nabi itu kalau kencing jongkok, enggak pernah berdiri. Begitu. Lama nongkrong di tempat buang hajat menyebabkan penyakit wasir. Enggak boleh nongkrong lama-lama, maka jangan ngerokok. Ngerokok itu menyebabkan lama dia. Mau ngapain? Enggak usah lama-lama kamar kecil. Namanya juga tempat buang hajat, seperlunya saja. Inilah hal-hal yang diatur oleh agama, berbicara adab-adab buang hajat. Hendaklah kita sebagai muslim sedikit demi sedikit amalin apa yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Segini kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar, silakan. Baik Pak.